Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terkait utang Anies Baswedan yang kemudian disorot banyak media dan diperbincangkan di jagat media, namun utang Anies Baswedan ini tidak menuai sorotan dari KPU dan KPK. Apakah sebenarnya yang terjadi di balik itu semua? Apakah KPU dan KPK sengaja tidak menanggapi hal tersebut? Nah, kita saksikan berikut ini di Lingkar NKRI. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diberikan karena tentunya berpotensi untuk memecah belah kita. Sementara kontestasi demokrasi ini harus kita sambut dengan penuh sukacita. Pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita Bahkan seorang Sandiaga Uno yang dikabarkan minjam utang tersebut, dia sendiri tidak mau memperpanjang soal skandal dana kampanye ini. Katanya dia tidak mau persahabatan jadi hancur gara-gara utang tersebut. Apalagi kita sedang menghadapi rangkaian pemilu di tahun 2024 mendatang. Mengapa semua diam? Kenapa tidak ada yang memanfaatkan isu ini? Apakah ini adalah bagian dari permainan politik? Permainan buat saling menunggu dan tidak terjebak untuk melakukan langkah duluan dan membuat kita melangkah lebih mudah ke depan. Pertama-tama yang bikin aneh adalah soal kemunculan dari isu pinjaman dana kampanye itu sendiri. Awal mula cerita ini adalah wawancara Sandiaga Uno di sebuah podcast. Dia bercerita soal adanya perjanjian yang dibuat bertiga antara dirinya, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Nah, perjanjian dibuat menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 silam. Walaupun Sandi tidak merinci tentang isi perjanjian tersebut, dapat diduga kalau kode yang hendak dilempar Sandi kepada Anies adalah soal janji untuk tidak maju di Pilpres dan tidak nyapres selama Prabowo Subianto masih akan nyapres lagi. Pernyataan Sandi ini senada dan dikuatkan oleh pernyataan Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, yang menyatakan kalau Anies belum pamitan kepada Prabowo Subianto. Kedua pernyataan dari kader Partai Gerindra ini sama-sama mengindikasikan adanya masalah terkait utang tersebut. Mungkin janji yang tidak ditepati di antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kemudian pernyataan Sandi soal perjanjian Prabowo Subianto ini malah ditanggapi oleh Erwin Aksa, keponakan dari Yusuf Kalla yang juga bagian dari tim kampanye Anies Sandi pada Pilgub DKI 2017. Dalam sebuah podcast juga, Erwin malah membelokkan persoalan dengan mengungkapkan kalau perjanjian itu sebetulnya soal utang piutang di antara Anies dan Sandi yang tampaknya sudah lunas. Soal utang piutang ini kemudian diperpanjang oleh tim sukses Anies yang lainnya, yakni Sudirman Said, yang juga menyatakan kalau utang 50 miliar itu sudahlah lunas karena Anies Sandi telah menang Pilgub. Tentu saja pernyataan Sudirman Said ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Bagaimana bisa utang dianggap lunas kalau menang? Ini sungguh tidak masuk akal. Anies Baswedan sendiri kemudian tampil meluruskan soal utang piutang tersebut di acara podcast yang lain. Di sini Anies keceplosan. Dia meluruskan kalau hutang ini buat dana kampanye, bukan buat kebutuhan pribadinya. Dan muncul foto dokumen surat perjanjian tersebut, lebih tepatnya surat pengakuan utang dari Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Disinilah terungkap kalau besar pinjamannya bukan cuma 50 miliar, melainkan 92 miliar. Dan pinjaman ini
untuk dana kampanye. Dan dari sini pertanyaan publik makin melebar terkait utang tersebut, sebab faktanya jelas bahwa dana kampanye 92 miliar ini tidak dilaporkan oleh tim kampanye Anies Sandi kepada KPU di tahun 2017. Tapi benarkah kasus ini sekedar kebodohan dari tim kampanye Anies? Atau jangan-jangan ada pesan tersembunyi dari tim Anies kepada Sandiaga Uno yang sudah berani mengungkit-ungkit janji Anies kepada Prabowo. Lewat pengungkapan masalah ini, mereka seolah memberi pesan kepada Sandi buat diam saja. Sebab kalau Sandi tidak diam, rahasia hitam dia dengan Anies bakal dibongkar habis-habisan. Seperti pada skandal pinjaman dana kampanye ini. Semua ini merupakan sebuah pesan bahwa uang politik di Indonesia memang selama ini serba gelap, dan ini bakal dibongkar dan akan menjalar kemana-mana. Makanya jadi masuk akal bahwa semua pihak kini seperti mengambil sikap tidak memperpanjang soal kasus utang Anies Baswedan ini, dan tidak mau bukal-bukalan dan tidak mau hancur-hancuran membuka dan terkait skandal kampanye Anies Baswedan. Dan kalau sudah begini, masih adakah jalan kembali bagi Anies untuk masuk ke arena kembali di Pilpres 2024 mendatang? Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dan bagaimana sikap Nasdem dan PKS ke depan dan partai yang mencalonkan Anies. Tapi pasti ini adalah pertanda, walaupun belum ada partai atau koalisi partai yang sudah resmi mengumumkan calon presiden dan wakil presiden mereka, pertarungan politik sudah dimulai dan sudah sangat sengit. Ke depan, gerakan-gerakan bawah tanah bakal tambah ramai dan mungkin bakal tambah serba tidak jelas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Selamat datang di Politik 2014 mendatang.